Kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya izin lepas baju nih Bang di sini. Saya di sini sebagai temannya Bang Karni. Ya. Kapolka, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih saya hadir karena memang sudah lama sekali nggak kesini. Saya bagian dari keluarga besarnya ILC Bang. Siap. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa sesering dulu. Tetapi percayalah bahwa saya tetap menjadi bagian dari Kapolka tadi, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama begini, Forum Purnawirawan itu adalah kumpulan masyarakat sipil ya sebetulnya ya. Memang beliau-beliau adalah mantan TNI, para jenderal, tadi disampaikan berulang kali, tetapi sebetulnya pada hari ini semua sudah sama dengan kita, sama dengan Bang Refli, dengan Bang Karni, dengan Bang Iwan, dengan saya, dengan Bang Freddy, kita semua adalah sipil. Dan sebagai kelompok masyarakat sipil tentu bisa berbicara dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama isu-isu politik. Tetapi sebagai kelompok masyarakat sipil tentunya juga ada dinamika. Kita lihat bahwa dari bulan tadi di Bang Karni review dari akhir April, kemudian terakhir kemarin pada awal Juni, kita melihat ada dinamika juga ya. Misalnya yang terakhir 4 nama itu tidak ada lagi Pak Tri Sutrisno gitu. Jadi memang dinamika juga mungkin terjadi pada internal teman-teman atau senior-senior kita dari Purnawirawan. Jadi kalau Bang Refli tadi mengatakan ini kok Purnawirawan biasanya sama, dari dulu Purnawirawan berbeda itu biasa, partai politiknya juga biasa beda-beda, maju calon juga beda-beda juga biasa. Dari tahun 2004 pertama kali kita bicara pencalonan calon presiden, Purnawirawannya ada beberapa waktu itu, ada Pak Wiranto, ada Pak SBY, ya kan. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang wajar. Nah, tapi yang pasti kita semua menghormati pandangan dan pemikiran dari para tokoh bangsa ini yang sudah berkarya, berkarir, berbakti bagi bangsa dan negara. Pak Sutioso misalnya panjang karirnya, menjadi anggota Kopassus, pernah jadi gubernur, ketum Persatuan Bulu Tangkis Indonesia, pernah kepala BIN, Pak Farul Rozi pernah menjadi wakil Panglima TNI, juga menjadi Menteri Agama. Tentu beliau-beliau ini menyampaikan pendapatnya karena kecintaan kepada bangsa dan negara. Nah, poin yang kedua adalah Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu dalam demokrasi keragaman itu pasti terjadi, itu sesuatu yang niscaya, namanya demokrasi. Jadi kalau totaliter baru kemudian pendapatnya cuma satu. Tapi kalau demokrasi pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda, baik hal yang besar maupun hal yang kecil. Nah, jadi kita terima sebagai sebuah dinamika demokrasi. Tetapi Bang Karni, sebagai demokrasi, negara demokrasi, tentunya juga kita punya mekanisme ketatanegaraan, punya mekanisme perundang-undangan. Dan pada titik itu memang kita harus katakan soal pemberhentian presiden dan wakil presiden ini letaknya itu ada di tangan MPR gitu. Posisi senior kita para dari Forum Purnawirawan adalah kelompok masyarakat yang memberikan usulan kepada DPR, yang memutuskan adalah MPR. Nah, pada titik ini juga pada hari ini sebetulnya persamaan saya dengan Bang Refli itu besar sekali. 80% persamaan kami malam ini. Ya, walaupun yang 20 lebih cocok Kodari jadi PCU kayaknya. Jangan, walaupun yang 20% itu kemudian membuat kesimpulan kami sangat berbeda. Di mana 80% samanya? Persis. Saya membagi proses impeachment ini dalam 2 kelompok. Pertama dari kacamata atau aspek politik, yang kedua dari kacamata atau aspek hukum. Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, ini saya bacakan aja nih supaya jangan salah ya.
presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Itu sebabnya saya katakan yang memberhentikan adalah MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau Bang Refli tadi menyebut 6, kalau saya buat 2 saja. 1, diberhentikan itu karena melanggar hukum dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, aspek hukumnya di mana? Kalau menurut saya, ini yang tadi tidak disampaikan oleh Bang Refli, karena kalimatnya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, maka di sini harus ada proses hukum terlebih dahulu sebelum DPR itu bergerak untuk mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum DPR mengajukan pendapatnya kepada atau usulannya kepada MPR. Nah, pada titik ini sebetulnya kita punya perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, kalau kita bicara pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada kemudian Mahkamah Agung, ya. Yang hemat saya adalah ujungnya nanti terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ini, dia harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baru kemudian oleh DPR bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya menyebut ini sekali lagi harus melalui pengadilan, Bang, karena memang disebut pelanggaran hukum. Jadi pada titik itu saja kita sudah melihat mungkin ada berapa tuh? 4 titik ya. Kalau kita bicara aspek hukum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, proses politiknya di mana? Ada di DPR, ada di MPR. Pada hari ini, sampai hari ini, rasa-rasanya belum ada kasus hukum, baik berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dari Pak Gibran yang berproses di pengadilan. Nggak tahu ya kalau saya misalnya ketinggalan timeline gitu, ketinggalan berita gitu, bahwa sudah ada yang berproses di pengadilan negeri misalnya. Tapi setahu saya sampai tadi saya ke sini belum ada itu dari kasus-kasus Gibran, termasuk yang dicontohkan misalnya oleh Bang Refli tadi, Fufu-Fafa, investasi yang masuk ke pengadilan dan kemudian terbukti secara hukum dan berkekuatan tetap untuk bisa dibawa kepada DPR. Nah, kalau teman-teman atau senior kita dari Forum Purnawirawan misalnya nih ya membawa case yang sudah terbukti berkekuatan hukum secara tetap kepada DPR, mungkin kita bisa katakan pada hari ini ada satu dasar yang kuat bahwa DPR akan bergerak dan mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi karena belum, saya anggap tidak ada. Oke, kalau secara hukum misalnya tidak ada, secara politis nih. Nah, kalau secara politis kita harus balik lagi ke belakang. Proses pencalonan Gibran seperti apa? Pertama yang saya baca juga nih, Bang Karni, Pak Prabowo itu minta Gibran jadi calon wakil presiden itu berapa kali? 5 kali ya kalau tidak salah ya. Ada 5 kali ya dalam beberapa kesempatan. Termasuk misalnya Pak Prabowo waktu itu ke Solo, makan di angkringan ya, atau di restoran apa di Solo itu. Kemudian proses pengajuan calon wakil presiden yang melibatkan koalisi partai politik, waktu itu masing-masing ketua umum partai politik diminta memberikan usulan nama. Pak Erlangga mengeluarkan usulan nama, Pak Zulkifli Hasan mengeluarkan usulan nama. Siapa lagi? Ya, partai-partai yang mendukung lah ya pada waktu itu mengeluarkan usulan nama. Nah, kabarnya satu-satunya nama yang selalu muncul dalam setiap usulan ketua partai. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik.
Nah, teman-teman, tadi video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan Indonesia ini nggak kekurangan uang, tapi bangsa koruptor atau terlalu banyak. Nah, tentunya kalau kita ingat lihat macam mana reaksi keluarga Jokowi, semoga betul-betul ditegakkan keadilannya. Nah, kemana ini suara DPR, katanya wakil rakyat kok diam dan ajar rakyat udah kayak gini, dan manusia suara wakil rakyatnya. Nah, Perli dulu pertama di demo. Perli itu orang Jokowi, siapa lagi berani tegakkan, tangkap Jokowi, semua penegak hukum harus di demo. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita lihat sendiri, setuju banget koruptor pemecahan bangsa, cita asetnya semua tuh negara sudah, ijazah yang gak jelas dibubarkan saja terang-terang semuanya ini. Nah, ijazah palsu ini juga seperti korupsi, karena di modal ijazah palsu bisa jadi buat presiden atau wapres koruptor seenaknya. Nah, kita lihat bagaimana rakyat sudah cerdas, pemerintah jangan ditipu, kepada harusnya jujur hakim. Maka jangan main songgokan yang bersih dan jujur demi keadilan hukum ini harus berlaku. Nah, kalau ini betul di demo untuk keadilan dan kebenaran, mudah-mudahan semua selamat sehat dalam kebenarannya. Nah, proses pengadilan harus diikuti dan sepengetahuan semua rakyat Indonesia ini, rakyat harus rela ditangkap dan dihukum karena penipuan bangsa negara Indonesia. Jokowi telah merampok kekayaan dan di tanah air dan ada Indonesia. Jokowi sudah merusak konstitusi atau undang-undangnya. Apakah mantan presiden ketujuh sebagai seorang telah melakukan perbuatan yang merupakan tindakan pidana korupsinya? Nah, tentunya Jokowi sebelumnya dipenjarakan keluarganya bersama termulu-mulu karena semua itu merusak kebenaran, kejujuran, apalagi keadilan pantas didungu ke pendidikan rendahannya SDPKI, jasa palsu lulus universitas bermula disahkan oleh rektor dan OVA bayar 29 M kata Rismo. Nah, tentunya bagaimana kalau kita lihat menurut rakyat, kalau menurut rakyat bisa kepada Prabowo, segitu pasti Perli menteri titipan Jokowi sekarang juga karena masih ingin melindungi Jokowi dari kasus hukumnya. Para termulu-mulu bekerja tidak mencerminkan keadilan dan kejujurannya. Sekali lagi kepada Prabowo segera dilakukan penggantian pejabat menteri titipan Jokowi termasuk menteri agama atau yang lainnya. Nah, di demo terus saya sangat mendukung biar para prokoruptor diadili, jangan semuanya saja biar penegak hukum tahu. Nah, tentunya kalau kita lihat mantan, mudah-mudahan melindungi saudara dan kami memperjuangkan keadilan untuk rakyat tetap ijazahnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat ini yang terbaik pengadilannya rakyat itu pejabat, karena rakyat bicara gak pedulikan. Sekarang ABC pejabat diacurin segenegara bakar hidupnya. Nah, tentunya kalau kita lihat ayo bangkit rakyat seluruh Indonesia demi untuk keadilan untuk rakyat, untuk dan anak bangsa. Nah, hukum hilang total, ada juga hukum rimba karena Undang-Undang 1945 Pancasila hilang dan hilangkan oleh mafia-mafia tanahnya. Walaupun penjahatnya cuma hanya satu ekor, tetapi yang melindungi 5 lebar besar, maka rakyat kesulitan untuk menangkapnya. Nah, sebelah mana yang kita jempol atau melihat, saya melihat hanya rakyat yang mampu menyelesaikan masalah korupsi, dan jika aparatnya penegak hukum tidak bisa lagi diharapkan semua sudah tersandar. Nah, hidup bermodal jujur, tenang hidupnya, tidur nyenyak dan alaka, walaupun walaupun hukum bukan seolah pun atau tapi memang kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kalau bukti demo ini untuk diperjuangkan rakyat negara supaya aman ini. Nah, yang dukun jangan menyerah, hidup sudah lebih parah, miskin persis, masalah hidup terkanan, masa jalani teruslah perjuangan. Benar, rakyat nggak boleh lagi, nggak bisa dibohongi, sekali kompak bersatu turun jalannya. Nah, mantap maju terus, tangkaplah kebenaran, adili kedaulatan sepenuhnya ada di tangannya. Nah, tentunya perlunya rakyat bersama bersikap menyamankan keadaannya. Nah, semoga para pahlawan negara anak bangsa melawan kelaliman atau dalam lindungnya, semoga sehat dalam
dalam membela rakyat Indonesia ini, dan keutuhan junjung tinggi negara Indonesia di mata internasional tumpah atau habis keluarga Jokowi. Nah, kita lihat bagaimana Bagus ini baru wakil rakyat mewakili untuk membangun ke rakyat Indonesia. Tangkap semua koruptor, pembohong, penipu rakyat, sita semua asetnya dan kemiskinannya. Nah, Jawa adalah barometernya Indonesia. Rakyat Pulau Jawa harus bersatu dan adili para koruptor demi persatukan Indonesia dari perpecahan akibat korupsi dan oligarki dalam sistem pemerintah pusatnya. Nah, sudah waktunya rakyat wajib bersatu melawan kebohongan dan pembodohan korupsi berantas ikan dan besarnya berkelihara dalam wajib untuk kepada besar DPR atau terbitkan undang-undang perampasan asetnya. Nah, perjuangan rakyat dan masyarakat ini berafiliasi dengan Pancasila yang selalu dalam dasar konstitusi dalam kewajiban ditugaskan yang layak didukung oleh para pejabat tinggi negara karena mengandung efek mulia dan mata dunia dalam gerakan rakyat ini. Nah, semoga perjuangan membela keafilian dalam memberantaskan korupsi berhasil dan semua tetap semangat serta dalam lindungannya. Nah, koruptor berkelas sulit disentuh hukum karena hukum di kono hanya untuk orang miskin saja. Mahasiswa minta audit semua rekan Jokowi dan keluarga sesuai teguran, temuan atau perbaya kalau tidak bubarkan ke KPA diganti total. Seharusnya Pak Prabowo selagi sebagai pemimpin negara berpihak kepada benar dan jujur supaya negara ini aman dan tidak kacau kayak sekarang. Negara aman NKRI tetap berdiri tegak dan rakyat aman dan kesejahteraan. Nah, ayo rakyat maju menjaga negara Indonesia. Pejabat sudah tidak bisa percaya selain orang rakyat yang sehat dan berani membangkitkan Undang-Undang 145 ini. Negara rakyat berani membangkitkan undang-undangnya. Nah, rakyat semua maju memberantaskan kejahatannya. Nah, kalau para pejabat belum menepalkan negara ini, nggak mungkin bisa mensejahterakan rakyat mendukung mahasiswanya. Nah, perlu kita pahami bahwa segenap rakyat Indonesia ini sesungguhnya presiden itu masih tetap Jokowi dan wakil Gibran. Maka Victor Prabowo hanya sebagai pengganti Victor saja. Maka mana mungkin Prabowo berani menggeser posisi Gibran maupun Kapolrinya. Nah, dan atau Listio Sigit, maka juga Listio Sigit dipecat sejuta kali pun tidak rubah. Nah, posisinya sebagai Kapolri maka juga segala perintah atau Prabowo hanya tetapi tidak dilaksanakan. Jadi presiden hanya memberi peran sebagai saja, cuman omong-omong saja. Nah, oke teman-teman, sekian dari informasi yang saya sampaikan. Salam NKRI.